88,2 FM Hot Radio Trace Bells Music Hotners, masih bersama Mila dan Pak Agus. Tentunya masih banyak yang bakal Mila tanya-tanya sama Pak Agus terkait dengan pemilih dalam generasi muda nih. Nah, ini pemilih di generasi muda seperti sekarang nih Pak, melihat dari kondisi dan kepedulian terhadap perpolitikan gitu ya. Ini gimana sih Pak untuk dari Pak Agus sendiri melihat anak muda yang saat ini ada yang peduli banget, ada yang nggak peduli banget. Jadi setengah, nggak ada yang tengah-tengah gitu Pak. Jadi untuk memaksimalkan hal itu seperti apa sih Pak? Ya, pertama saya kira memang kalau bicara dari sisi KPU tentu itu memang kewajiban kami ya sebagai penyelenggara untuk semakin membangunkan kesadaran pemilu lah ya, kesadaran politik, khususnya kesadaran pemilu dari kalangan generasi muda. Tetapi tentu ini bukan cuma tugas KPU ya, ini sebetulnya kan tugas semua pihak lah, termasuk orang tua sebetulnya kan, kemudian guru ya, kemudian ya partai politik pastilah itu kewajiban mereka. Kenapa orang tua, guru, bahkan juga teman sebaya secara moral saling punya kewajiban untuk mengajak ya, meningkatkan kesadaran politik, karena sekali lagi urusan pemilu ini urusan berkewarganegaraan ya. Semakin teorinya kan begini, semakin tinggi tingkat kecerdasan warga negara, maka akan semakin baik kira-kira kan pilihan-pilihan mereka tentang siapa yang menjadi pemimpin. Semakin baik pemimpin-pemimpin yang terpilih, maka akan semakin baik negara ini, kira-kira gitu ya. Jadi pemilu memang menjadi keyword ya, menjadi kata kunci sekaligus menjadi starting point untuk membangun negara ini ke depan dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Dan kuncinya sekali lagi itu ada di para pemilih. Makanya ada adagium yang mengatakan sebetulnya katanya pemilih itu tidak untuk memilih orang baik, tetapi untuk mencegah orang jahat jadi pemimpin. Nah, itu kan keren banget kan? Nah, bagaimana cara mencegah orang-orang jahat jadi pemimpin? Gunakan hak suara. Kan gitu kan? Bagaimana cara menciptakan orang-orang baik menjadi pemimpin? Gunakan hak suara. Gitu. Gunakan hak pilih kita. Intinya pedulilah dengan pemilu itu. Nah, ini tadi udah banyak banget nih yang disampaikan ya Pak ya, dari mulai pemilu ini harus diselenggarakan secara aktif oleh masyarakat ya. Tapi ngomongin soal keaktifan masyarakat sendiri ini harus didasari dengan adanya hak pilih yang dimiliki oleh setiap masyarakat nih Pak. Nah, ini pastinya kalau misalnya kita udah peduli sama pemilu, kita udah banyak tracking soal calon-calonnya nanti gitu. Tapi kalau kita nggak punya hak pilihnya kan kita percuma gitu ya Pak. Ini tanggung jawabnya ada di siapa nih Pak? Ya, tentu tanggung jawab sebagai penyelenggara memfasilitasi kami ya di KPU. Tapi sekali lagi berbagai pihak yang lain termasuk partai politik, kemudian pemerintah juga punya kewajiban masing-masing untuk mensupport kegiatan ini. Benar yang Mila tadi katakan, teman-teman Hotners mungkin saja pengetahuan pemilunya sudah tinggi gitu ya, karena setiap hari akses berita, bahkan setiap hari ikut berperang gitu ya, dalam tanda petik ya di media sosial. Tapi kalau teman-teman Hotners belum terdaftar sebagai pemilih, maka teman-teman bisa kehilangan hak pilih. Karena itu salah satu kunci penting ya untuk bisa berpartisipasi secara efektif dalam pemilu. Teman-teman Hotners memang harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, untuk itu KPU sudah pemanasan melakukan kegiatan pemutahiran data pemilih untuk pemilu tahun 2024. Gitu. Oke, nah ini jadi kita juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri nih Pak. Kita udah termasuk ke dalam hak pilih atau belum nih hak pilih kita gitu. Nah, kebetulan kita punya aplikasi, namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Ya. Aplikasi ini namanya aplikasi Lindungi Hakmu. Kemudian ada alamat websitenya, ya versi webnya itu. Teman-teman Hotners boleh sambil catat, boleh juga dicoba. Ya, aplikasi ini untuk mengecek apakah nama kita sudah masuk nggak dalam DPT. Loh, kan pemilunya belum Pak. Memang itu kan DPT pemilu terakhir. Jadi sekarang ini Mila perlu saya sampaikan, kalau dulu zaman saya masih muda ya, seperti Mila begitu ya, di era Orde Baru, setiap kali selesai pemilu, daftar pemilih tetap itu dibuang, tidak digunakan lagi.
Begitu mau pemilu dimulai lagi dari nol, kan itu kan? Mhm. Nah sekarang mengenai pemilih itu tidak seperti itu. Mhm. Jadi di amanat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu dikatakan bahwa KPU itu berkewajiban memelihara daftar pemilih. Oke. Makanya begitu selesai pemilu 2019 lalu, Mhm. DPT-nya tidak dibuang, Mhm. tapi dimutakhirkan setiap bulan. Mhm. Dimutakhirkan secara berkelanjutan. Mhm. Nah, untuk mengecek apakah nama teman-teman Hotners ini ada di DPT atau tidak, itu bisa akses alamat web lindungi hakmu itu, cek DPT online ya, huruf kecil semua, kemudian .kpu.go.id. Oke. Jadi DPT cek DPT online. dptonline.kpu.go.id. Nah, betul. Oke, Nanti langsung. setelah kebuka aplikasi itu akan meminta nik kita. Tinggal masukin aja nik kita ya di dalam KTP itu. Itu akan muncul. Ya, Mila juga bisa coba nanti bahkan akan ketahuan sampai di tingkat TPS-nya di TPS mana gitu loh. Nah, lalu bagaimana kalau belum terdaftar? Teman-teman tinggal lapor ke KPU Kabupaten Kota. Nanti akan dicatat gitu ya oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk dimasukkan dan diupdate DPT kita itu. Oke, wow, mudah banget berarti ya Pak ya untuk mudah. KPU sudah menyiapkan banyak fasilitas sistem informasi ya. Nah sekarang nih misalnya, sekarang kita ini lagi mulai sosialisasi pendaftaran calon PPK PPS atau yang sering disebut sebagai badan ad hoc yang nanti akan membantu KPU menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dan di tingkat desa kelurahan. Nah itu juga sudah pakai aplikasi, namanya aplikasi SIAKBA, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Jadi kalau Mila nanti misalnya ada minat mau daftar calon PPK entah di kecamatan mana gitu, daftarnya sudah online. Jadi tidak lagi daftar bawa berkas manual gitu ya ke KPU, tapi daftar via online, biasalah bikin akun sendiri, akun dulu gitu ya, lalu daftar dan seterusnya. Jadi sudah difasilitasi, KPU sudah punya itu semua. Jadi tinggal kita sebagai masyarakat yang harus aktif ya Pak ya. Betul. Harus aktif dan tidak menutup kemungkinan kalau kita nggak menggunakan hak suara kita, ada kemungkinan nih untuk disalahgunakan. Bukankah begitu Pak? Apa ya, sebetulnya sih kalau kan gini ya, orang untuk bisa menjadi pemilih terdaftar di DPT. Kalau dia tidak terdaftar ya nggak bisa digunakan oleh siapapun kan. Justru yang bisa disalahgunakan itu kalau yang sudah terdaftar, gitu kan. Tapi tidak mencoblos gitu. Ya, kalau tidak mencoblos kan dia rugi sendiri kan. Justru itu nanti terdaftar sebagai pemilih yang harus digunakan. Kalau tidak digunakan, tentu orang yang bersangkutan rugi karena hak pilihnya berarti hilang. Dan potensial bisa saja oleh teman-teman petugas yang nakal misalnya gitu ya, disalahgunakan, digunakan oleh pemilih lain untuk nyoblos 2 kali misalnya. Meskipun ini jarang lah ya, jarang terjadi dan kami pastikan KPU sebanten akan mengontrol itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Untuk tidak terjadi. Oke deh. Dan yang jelas kita sebagai masyarakat nih harus turut serta aktif nih Hotners ya untuk bisa andil dalam memilih dan menentukan setiap pemimpin bangsa kita nih, apalagi untuk daerah kita sendiri yang terdekat khususnya ya Pak ya. Untuk Banten sendiri yang harus dipimpin oleh orang yang mungkin memang kompeten di bidangnya gitu untuk memilih dan memimpin. Jadi jangan asal, jangan sampai golput, jangan sampai apatis terhadap daerah kita sendiri nih. Jadi untuk terakhir deh Pak, sebagai closing statement dari Pak Agus sendiri sebagai PU Komisioner dari KPU Provinsi Banten, ini apa Pak terhadap Hotners dan masyarakat lainnya? Oke, pertama sekali lagi pemilu ini adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Untuk bisa merasakan bahwa kita berdaulat, kita punya kuasa untuk menentukan siapa presiden, siapa gubernur, siapa bupati, wali kota, siapa caleg-caleg terpilih. Ya, caranya cuma satu, kita harus ikut menggunakan hak pilih, harus ikut nyoblos. Kalau tidak ikut nyoblos, maka teman-teman hanya akan menjadi tukang ngedumel di belakang gitu ya. Tidak ada artinya kan itu. Coblos karena satu suara itu nilainya sama. Suara mohon maaf seorang guru, suara seorang OB dengan suara pensiunan jenderal, nilai suaranya sama. Dihitung one man one vote ya. Nilainya sama. Nah, yang kedua, supaya bisa menggunakan hak
konstitusional, hak politik, hak suara itu, maka teman-teman Hotners syaratnya adalah harus terdaftar di dalam DPT. Kan itu kan? Syarat untuk masuk DPT yang paling utama adalah tentu warga negara Indonesia, yang kedua sudah 17 tahun atau lebih, atau sudah nikah atau pernah nikah. Kan? Nah, ini penting nih. Jadi boleh saja teman-teman Hotners ada yang baru berusia 16 tahun, tetapi misalnya nikah, sudah nikah gitu kan. Nah, itu boleh meskipun belum 17 karena kan sudah nikah. Atau bahkan sudah nikah terus selesai gitu rumah tangganya. Mohon maaf ya. Nah, itu juga boleh meskipun belum 17. Ya, itu aja syarat utamanya tuh. Dan yang ketiga ya terdaftar 1 kali di dalam DPT. Jadi nggak boleh terdaftar 2 kali. Ya, kalau terdaftar 2 kali atau 3 kali akan melahirkan pemilih ganda kan. Nah, itu akan memicu kecurangan. Jadi itu yang kedua, harus terdaftar sebagai pemilih supaya bisa menggunakan hak suara. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang rasional, yang memilih calon-calon pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan pengetahuan yang memadai, berdasarkan pengetahuan yang cukup. Supaya apa? Supaya pilihan kita tidak mengakibatkan penyesalan 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu. Keren banget, ini seru banget ya ngobrol sama Pak Agus ini tentang pemilu, karena memang banyak yang kita nggak sadari, ternyata ya kita masih nggak peduli dengan pemilihan yang seharusnya menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia gitu ya Pak ya. Dan memang untuk kita sendiri sebagai masyarakat, kita harus sadar bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ya, dan menjadi tolak ukur terpilihnya pemimpin itu ya berada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai golput, jangan sampai kita tidak terdaftar di hak pilih. Langsung aja cek di websitenya, cek DPT online di .kpu.go.id, dan jangan lupa di follow setiap sosial media KPU Provinsi Banten atau mungkin KPU RI, dan jangan lupa di follow @hotradio_serang di Instagram karena kita bakal banyak hal yang bakal kita omongin di bincang apa saja. Dan kali ini bersama KPU Provinsi Banten. Terima kasih Pak Agus. Yap, sama-sama. Semoga sukses selalu apapun aktivitasnya, dan kita ketemu lagi di Biasa edisi lain. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.